keep up with your style. Selamat pagi adik-adik semua dan para orang tua semua. Selamat datang lagi di acara Ngobrolin Minecraft. bersama saya Ayandito dan Saya Oji. Oke, selamat pagi semuanya. Coba Ji disapa dulu tuh teman-temannya sudah hadir. Udah siapa aja? Nah, tuh ada Ardino, Hilal, Haidar. Itu siapa lagi? Kaski, Kinan, Kio, Rene, sama Reza. Oke. Nah, kalau Rene bilang belum record, emang kita recordnya pakai screen recording, Rene. Kita nggak rekam pakai Zoom, karena ngerekam pakai Zoom, pertama hasilnya tidak sebagus yang kita harapkan. Terus kadang-kadang kemarin ketika ngerekamnya itu ada main game Minecraft-nya gitu ya, itu jadi nge-lag. Jadi kadang-kadang apa ya, RAM kita kan terbatas. Karena RAM kita terbatas itu kadang-kadang jadi apa, main gamenya patah-patah tuh. Padahal di tempat kita nggak patah-patah, tapi ternyata direkam sama Zoom-nya jadi patah-patah. Jadi makanya sekarang kita pakai screen recording, kita pakai aplikasi namanya QuickTime bawaannya si iMac, dan memang filenya gede banget. Lebih besar lagi, kita harus cepat-cepat edit dan upload dan kemudian hapus file aslinya supaya kemudian tidak memenuhi komputer. Jadi nanti kita memang rekamnya pakai screen capture ini. Oke, adik-adik, terima kasih yang sudah hadir. Ada Juan juga baru datang. Terima kasih banyak sudah hadir, dan sekali lagi tepuk tangan buat adik-adik yang sudah berpartisipasi di dalam tantangan ngobrolin Minecraft yang ke-8. Temanya apa sih? Swimming pool atau kolam renang. Jadi kebetulan kemarin Oji ya yang menang ya, yang kemudian menentukan tema ini, dan mari kita lihat hasilnya. Dan perlu Ayah beritahukan bahwa peserta kali ini cukup banyak, ada 14 peserta dan 14 peserta, dan sebetulnya kenapa tadi 15, karena sebetulnya Juan sudah ikutan mendaftarkan karyanya, hanya saja karena daftarnya hari ini, mohon maaf ya Juan, jadi nanti mungkin karyanya akan dimasukkan ke dalam blog walaupun tidak ikut voting ya. Mudah-mudahan nanti di 2 minggu berikutnya, kalau kita dikaruniai kesehatan, kita bisa bikin tantangan lagi, dan pastikan mengerjakannya jangan mepet-mepet. Jadi seminggu pertama nih kita udah mulai mengerjakan, sehingga ketika waktunya daftar bisa langsung daftar gitu ya. Mari kita lihat hasil karyanya. Oh ya, dan karena pesertanya ada 14 ini, maka kita nggak akan nonton semua videonya. Kita walkthrough saja lewat galeri-galerinya, dan Ayah mengajak adik-adik semua untuk melihat langsung ya ke blognya Ngobrolin Minecraft, terus langsung kemudian ditonton aja video-video di sana. Dan silakan kalau ada yang mau diobrolin di chatting, silakan. Jadi kita nggak pakai OBS, kita pakai screen recording. Jadi ini semuanya terekam utuh selayar-layarnya, baru nanti diedit pakai Ayah biasanya pakai Adobe Premiere. Tuh, recordnya pakai Windows plus G. Oke. Aku recordingnya pencet untuk record, untuk unrecord. Oke, sip, mantap. Terima kasih tipsnya Rene. Oke, adik-adik silakan sharing ya. Minggu ini kalian main Minecraft apa? Ngobrolin apa yang seru di dalam Minecraft minggu ini? Nah, kalau Oji minggu ini main Minecraftnya apa, Ji? Masih Skyblock. Masih Skyblock. Apa yang terbaru di Skyblock yang menurut Oji menarik? Ketemu new money making method. New money making method. Oke, mungkin nanti kita bisa jadi bahasa Udah itu. nambah 6 juta dalam 2 hari. 6 juta dalam 2 hari. Wah, ini sepertinya bisa menjadi tips yang menarik buat para teman-teman penggemar Skyblock. Nanti kita akan jadikan tema untuk minggu depan ya, Ji ya. Gimana sih money making method ini sehingga dalam waktu 2 hari bisa dapat 6 juta koin. Nah, mari kita. Nggak ada minion. Hah? Belum dari minion. Bukan dari minion. Jadi minion tambah lagi. Dan ini wah pasti menarik nih, money making method di Skyblock yang akan Oji sharingkan minggu depan. Jadi pastikan teman-teman hadir, siapa tahu senang juga main Skyblock. Oke, mari kita langsung masuk ke obrolan Minecraft kita. Ya. Oke, adik-adik semua, ini sekali lagi untuk para orang tua juga di belakangnya yang mungkin menonton tayangan ini baik secara langsung maupun tayangan ulangnya. Kita punya blog bersama namanya blog ngobrolin minecraft.blogspot.com. Di sini ada semua tantangan-tantangan yang sudah ada, sudah kita dokumentasikan bersama di dalam di dalam blog ini. Dan kali ini di tayangan ini kita akan ngobrol tentang tantangan ke-8. Wih, nggak terasa ya, sudah 8 tantangan. Artinya sudah ada 8 karya yang bisa nanti para orang tua lihat di sini. Nah, kali ini kita akan ngomong tentang swimming pool atau kolam renang. Silakan aja di walkthrough
Di sini ada 14 peserta, nih ada karyanya Ardino. Nah, temanya pool kolam renang. Tuh, kolam renangnya kayak gini, Ji. Terus ada Ahnaf, temanya wahana air. Jadi kalau di videonya itu ada video di mana Ahnaf naik ke atas, terus dia lompat, berenang di situ. Ada karyanya Haidar. Tuh, kolamnya seperti ini. Nah, Haidar, kalau ikut nonton, tips ya dari, oh ya ini juga sekalian tips buat teman-teman semua, adik-adik semua. Kalau upayakan mengambil screenshot yang menggambarkan karya kalian secara keseluruhan. Nah, tipsnya gimana? Tipsnya adalah mengambil foto dari angle, coba kita ambil, nah kita ambil karyanya Oji ya. Jadi ambil angle dari bird view, namun agak miring gitu ya. Jadi bukan tegak lurus, tetapi ngambil sisi miringnya. Supaya apa? Karena bisa jadi ya, ada di semua para pemberi suara itu bisa jadi mungkin mereka belum punya waktu atau kesempatan untuk langsung mengklik video dan menonton video kalian dari YouTube gitu ya. Bisa jadi mungkin ada masalah kuota. Biasa sih masalah waktu lah, karena waktu itu kan lumayan kan, katakanlah sekarang videonya rata-rata 2 menit gitu ya, 2 menit sampai 3 menit. Kalau ada 14 karya berarti harus meluangkan waktu. Per berapa? Misalnya satu video 2 menit, ada 14 karya. Ada satu video. Mm-mm. Jadi satu video 2 menit. Iya. 14 kali Kedua. 14 kali 2 kali 2. Enggak, 14 kali 2 aja udah. 28. Jadi hampir sekitar 30 menit kan. 28 menit yang perlu dialokasikan buat menonton video kalian kan. Tapi Bisa jadi, skip gak? nah bisa jadi mungkin di Maksudnya skip. tak. Betul. Andai kata ada yang berbaik hati mau nonton semuanya kan berarti mereka akan menontonin semuanya nih gitu. Nah, itu artinya mereka butuh waktu. Karena itu foto yang kalian setorkan itu sebaiknya sudah mewakili. Ya, ini contoh aja nih. Mungkin karena Oji sama Ayah ya, kita Ayah bisa langsung kasih feedback. Jadi ini adalah salah satu contoh angle yang disarankan. Jadi ambil sudut miring seperti ini yang semua karyanya tercakup. Dan pilih waktu, kan bisa pilih waktu kan kalau di kreatif kan. Artinya pilih waktu ketika motretnya tidak dalam waktu malam hari. Ya. Karena kalau misalnya boleh asal ada lampu. kalau memang kena ada lampu dan lampunya cukup terang dan menerangi semuanya sehingga memberikan kesan indah, nggak apa-apa. Tapi kalau ini bisa lihat nggak, karyanya Haidar ini bagus, hanya saja karena kurang cahaya, mungkin orang jadi apa ini ya gitu ya. Jadi Haidar mungkin bisa nanti konsultasi ke orang tuanya bagaimana caranya untuk kemudian bisa nanti hasil potretannya ini lebih baik. Jadi supaya nanti teman-teman yang lihat, dia mungkin ketika walkthrough mereka lihat fotonya dulu gitu untuk memilih, karena bisa jadi nggak sempat nonton videonya ya, begitu ya. Nah ini tadi ketiga karyanya Haidar, yang keempat karyanya Oji. Oji ini sepertinya ngambil temanya kolam renang Olimpik ya? Enggak, kolam renang lomba aja. Kolam renang untuk lomba. Mungkin kalau panjangnya Olimpik lebih panjang gitu ya. Tapi artinya sebetulnya ini lomba kurang lebih Kalau seperti ini. Olimpik sih bikin stadium. Ada stadiumnya, ada yang nonton kiri kanan. Ini kolamnya aja. Jadi bisa dilihat memang kalau biasanya kalau di kolam renang buat lomba tuh ada bendera-bendera gini ya Ji ya. Itu kan fungsinya buat penanda ya. Kalau buat perenang tuh udah tahu, oh gini berarti sudah tinggal berapa meter tuh kira-kira. 15 meter Sekitar. biar Biar nggak kejedot kan. Kalau misalnya gaya punggung kan, wah kasih kan bisa kejedot tuh. supaya bisa hitung berapa kali. Mengayuh belakangnya gitu ya. Oke, itu jadi bendera yang ada di atas kolam renang kalau teman-teman lihat itu ada maksudnya. Salah satu maksudnya adalah supaya tahu, oh ternyata 15 meter lagi akan sampai pinggir, supaya nggak, ya bisa atur-atur kecepatan lah, nggak sampai kejedot-jedot banget. Oke, ini karyanya Kyo nih Ji. Tuh, swimming pool project. Nah, ini Kyo bagus nih. Ada sudutnya sudah benar dan ada pintunya, ada kolam gantinya. Nah, bagus banget. Dan karena kalian hanya diberikan 3 foto, pastikan 3 angle-nya adalah 3 angle terbaik. Gitu ya. Jadi kalian bayangkan ketika ngeliat gambar kalian sendiri, oh, ini bagus gitu. Jadi orang mau ngevote buat kalian. Nih ada Rezon tentang kolam renang air hangat. Nah, ini sampai ada yang berasap-asap gitu, Ji. Jadi kolam renangnya hangat katanya. Oke, keren Rezon. Ini ada Keski. Judulnya Sunrise Swimming Pool. Wah, keren nih. Nah, Keski, saran ya buat Keski ya. Jadi usahakan ada foto yang dari ngambil angle yang tadi tuh Keski. Karena kalau di videonya ada kayaknya deh, kayak ayah nonton kayaknya ada yang menggambarkan keseluruhannya. Nah, itu yang dipoto angle itu sehingga orang lihat itu dulu baru kemudian lengkapi. Nah, ini bagus nih yang ini nih. Ada dalamnya, jadi orang bisa lihat detailnya. Iya ya, ada tegelnya, ada
Tapi ini airnya. kurang terlalu ke belakang gitu. Betul. Maksudnya ini kirinya apa gitu? Nah, Apakah melingkar atau apa itu? Nah, bayangkan kira-kira orang, ini ibarat kalian mau jual rumah gitu ya, atau kemudian mau ngasih lihat rumahku ini loh. Nah, gimana caranya orang bisa melihat keseluruhan dulu, baru kemudian ke detil-detil yang menurut kalian paling menarik, gitu ya. Nah, ini ada gambar bisa dipakai renang, ini ada. Nanti kayak motor rumah bagian tong sampahnya doang. Nah, betul. Kenapa harus motot sampah gitu Maksudnya kan? bagian yang enggak tong. Benar. Nah, jadi itu tujuannya. Nah, ini juga Abdul Aziz. Bagus ya, karyanya bagus ya, bukan apa, lagi kalau renang kan banyak versi. Ini karyanya bagus, sekali lagi isunya adalah di pencahayaan. Mungkin bisa jadi Aziz memotretnya dalam waktu malam dan nggak ada lampu nih di kiri kanannya. Siapa tahu bisa dilengkapi lampu sehingga kemudian efek indahnya kolam renangnya itu bisa terlihat. Nah, ini kita belajar juga ya. Ini namanya memotret dari atas 90 derajat, bird view juga tapi dari atas. Nah, hindari foto yang seperti ini karena hanya ada satu angle. Nah, supaya dapat semuanya gimana? Motonya dari sini nih, miring gitu ya. Jadi motonya miring sehingga kemudian pemirsa itu bisa melihat, oh fotonya angle-nya seperti ini. Itu ya nanti buat angle berikutnya ya. Nah, terus kolam, nah ini Faik nih juga bagus ini contohnya Faik. Jadi walaupun kolamnya kelihatan sederhana, tetapi karena dia fotonya bener, angle-nya kelihatan kan, kalian bisa lihat sisi yang kiri, lihat ya sisi yang sisi bawah sama sisi sampingnya itu sama-sama terlihat. Nah, itu bagus ya. Faik ini sudah bagus ngambil fotonya. Nah, karya Bilal, kolam padang rumput, ini bagus. Cuma apa, Ji? Menurut Oji? Cuman agak nggak kurang belakang. Kurang mundur, betul banget. Kenapa kurang mundur? Karena kita jadi nggak bisa lihat nih sisi bagian dalamnya. Sepanjang apa? Betul. Maksudnya cuman depan doang terus. Jangan-jangan ini sebetulnya kolamnya lebar belakangnya ya. Orang jadi nggak bisa lihat belakangnya. Jadi kalian kan punya kesempatan 3 foto nih. Ini boleh untuk foto kedua atau foto ketiga ya. Ini boleh buat foto kedua atau ketiga. Tapi untuk foto pertama pastikan kalian dapat foto yang angle yang semuanya dapat. Bisa begitu ya. Tapi kalau dari pencahayaan udah bagus. Artinya di fotonya di waktu siang hari. Nah, ini adalah contoh foto yang bagus kalau diambil malam hari. Karena apa? Lampunya banyak. Nih, kalian bisa lihat nih Remeza ya karyanya, bisa dilihat, oh kolamnya ada. Karena apa? Lampunya banyak walaupun langitnya gelap, tetapi detailnya terlihat. Terus Remeza juga memotret di waktu siangnya. Terus ini bahkan ini angle-nya lebih jauh. Tipsnya satu ya Remeza ya, naikin sedikit burungnya atau bird view-nya. Dan ini kan posisinya masih agak pendek nih, jadi dia nggak bisa lihat nih sudut yang bawah ini, agak diangkat ke atas sedikit foto dari situ gitu ya Rameza ya. Oke, bagus. Sayangnya Rameza tidak ada link YouTube-nya. Nah, padahal kalau ada link YouTube-nya pasti kita bisa lihat lebih bagus lagi. Oke nih, Satria, karyanya Swimming Pool in Mountain. Ini videonya bagus. Kakak sarankan teman-teman nonton karena ini salah satu yang bagus. Karena apa? Ada view mountain-nya. Nah, sayangnya karena judulnya mountain, Satria fotonya kurang mundur. Jadi nggak kelihatan gunungnya di mana sih. Nggak apa-apa foto agak di ketinggian gitu boleh banget gitu. Jadi orang jadi penasaran, oh nyata memang kolamnya ada di gunung itu gitu ya. Nah, itu salah satu cara buat presentasi. Jadi ini kita mungkin buat para orang tua semua ya, di ngobrolin Minecraft ini memang yang salah satu yang mau kita obrolkan kan adalah penyajian. Jadi ya di masa depan kita, tanya deh pada orang tua kalian masing-masing, salah satu skill yang sangat dibutuhkan adalah skill presentasi, sharing. Gimana caranya yang mau kita sampaikan, ya mau jualan kayak, mau melamar kayak apa segala macam, itu terlihat bagus, terlihat berkesan. Nah, ini salah satu tips-tipsnya kita bisa dapatkan di sini. Ya, nih karyanya Hilal tuh. Hilal nih bagus nih. Bagus karyanya. Nah, menurut Oji gimana? Dua karya yang ini kurang apa kira-kira si karyanya Hilal ini posisinya? Kalau ini kurang paling berview dari Betul. sananya. Kalau ini kurang. Ini terlalu bawah. Jadi Terlalu bawah nggak benar. Jadi posisi motretnya adalah di antara ini dan ini. Ini terlalu tinggi, yang ini terlalu bawah. Nah, agak di tengah-tengah nih. Kalau di sudut tuh sekitar 45 sampai 60 derajat lah. 45 derajat tuh masih terlalu bawah, agak sedikit naik sekitar 60 derajat kalau pakai busur ya. Nah, ini bagus nih buat foto detil-detil, di foto ketiga boleh banget ini, keren. Nah, ini salah satu foto favorit ayah ya. Karena apa? Angle-nya bagus. Pertama,
ini ada angle kejauhan, walaupun agak kejauhan ya Rene ya, artinya tapi nggak apa-apa karena Rene menyertakan foto yang lain, yang lebih jelas, yang lebih detail. Ini kan menggambarkan suasana nih kolamku ada di atas hutan, nah, kan itu keren. Terus Rene ada kolamnya versi yang berview dari atas, jadi kelihatan nih helipadnya apa buat buat helikopternya jadi mendarat di sini jadi kelihatan. Nah baru kemudian ini adalah foto terbaiknya. Sengaja ya taruh di belakang supaya kemudian bisa jadi salah satu pengkajian atau pembelajaran ini loh yang kalian jadi bisa menilai kan enak mana ngelihatnya, ngelihat ini atau ngelihat ini ngelihat ini betul. Tapi ketika misalnya ini nggak ada aja, cuma dua foto ini doang, kira-kira sudah cukup enak belum dilihatnya, udah bisa menjawab belum? Bisa jadi belum, karena apa nih, apa sih dari jauh tuh, apa sih dari atas, orang tidak bisa melihat detail. Kayak secret passage-nya aja nggak ada. Benar. Nah, begitu begini kita jadi tahu, oh ada pagernya, tuh. Oh ada helipadnya. Orang kalau nggak tahu ini helipad, kira ini apa nih? Cuma hak doang begini. Tapi begitu motonya dari bawah, apa dari sudut 60 derajat, oh kelihatan nih ada helipadnya, oh kolamnya, Ada lampunya. ada lampunya. Nah, kalau masuk ke videonya lebih bagus lagi karena apa? Shadernya bagus, apa goyangan airnya bagus. Ini salah satu skin yang menurut Ayah cukup favorit ya. Nah, ini terakhir Kinan juga sudah mengumpulkan. Nah, coba nih Oji lihat. Bagus kan? Bagus. Bagus posisinya, fotonya, tapi karena terlalu bawah, kita jadi belum bisa melihat secara keseluruhan. Ya, jadi buat adik-adik semua ya, tipsnya ya, untuk kemudian memfotonya itu adalah usahakan ngambil angle yang bisa kelihatan semuanya. Nah, untuk kali ini sekali lagi tepuk tangan dulu buat karya-karyanya, keren-keren semua. Dan untuk pagi ini Ayah mau langsung ajak nonton yang ini karena buat Ayah selain videonya Oji ya, Oji silakan ditonton aja. Tapi buat dari semua karya, buat Ayah ini adalah karya yang perlu kalian tonton. Oke, ini karyanya Rene ya. Videonya tidak sampai 1 menit, tapi sudah cukup menggambarkan, membuat orang tadi penasaran dulu tuh ketika ngelihat gambarnya dari sudut ini, keren. Nah, begitu kemudian masuk ke videonya, oh iya tuh lihat tuh shadernya dipilih. Nah, terus apa videonya bermusik dengan ketukan yang bersemangat, keren Rene. Jadi ini ceritanya ada kantinnya kan. Nah, kantin ini kan nggak kelihatan kalau kita nggak nonton videonya. Jadi memang ada elemen-elemen yang hanya terlihat di dalam video. Terus sekali lagi kalian bisa lihat bagaimana shader yang dipilih, suasana langitnya, kesan indahnya jadi kemudian dapat. Ya ini supaya jadi sampel buat kalian semua, siapa tahu nanti selanjutnya karya apapun bisa dikemas dengan cara seperti ini. Nah ini ada helipadnya gitu ya. Terus ada matahari terbenamnya. Oke, terima kasih sekali lagi. Itu satu contoh saja ya teman-teman. Silakan yang lain mampir lagi saya lagi ke blog ini. Nanti linknya akan kakak share lagi di kolom chatting ke ngobrolinminecraft.blogspot.com, tempat kalian mengumpulkan portofolio. Nanti karyanya Juan akan menyusul ya di bawah ya. Karena waktunya sudah mepet jadi belum bisa dimasukkan. 16 ya? Jadi total ada 16 peserta. 16 peserta walaupun yang satu terlambat ikut karena jadi tidak ikut voting. Oke, gimana karyanya? Keren. Nah, yang bilang keren angkat jempolnya. Keren ya, hebat ya. Oke, mari kita lihat dulu sebelum kita pengumuman. Kalian lagi ngobrolin apa nih tadi pas lagi kita lagi ngobrol. Oke, kalau mau punya main coin bayar nggak? Main coin itu maksudnya mungkin yang tadi Oji main di Skyblock itu bukan? Nggak tahu. Main coin ini maksudnya apa nih? Hilal dan Haidar. Kalau mungkin yang tadi dimaksud main coinnya Oji tadi, ya dia sih nggak bayar ya, dia memang fitur alat tukar yang ada di Skyblock yang sebetulnya bisa diperoleh dengan cara memberdayakan si minion. Ya kan minionnya suruh apa sih? Ngapain sih minion itu? Kerja aja. Kerjanya apa? Ngumpulin ore. Ngumpulin ore. Jadi gold minion ngambil minion. Oh oke. Nanti si gold minion ini dia menambang emas kan gitu, maksudnya emasnya dijual ke harga ke pasar gitu atau langsung bentuknya koin? Enggak, langsung ore gitu kan. Kan nggak cuman jual doang kan, cuman bikin juga. Sip. Nah ini apa nih yang bayar? Jadi main koin itu apa coba nanti, atau koin MCP ini apa? Minecraft PI atau di PI ada koin-koinan gitu ya maksudnya ya? Karena
kebetulan kita bukan pemain PI, jadi nggak apa-apa sharing-sharing. Oke. Kalau ada yang menang, aku saranin sih build patung. Tapi terserah kalian. Oke, Rezon. Terima kasih sarannya. Biar didengar sama calon-calon pemenang. Siapa tahu calon pemenang hadir di sini. Oh ya, kalau nih misalnya ternyata begitu kita ngomongin pemenang yang nggak ada di sini, maka yang mendapat kesempatan menentukan tema berikutnya, urutan berikutnya ya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat gitu. Sampai kemudian ketemu siapa yang hadir. Terus aku udah buat server di Minecraft Java. Nah, coba nih di-sharing nih Rezon server Minecraft Java. Terus gimana cara kita bergabungnya? Boleh di-sharingkan di sini ya. Terus tujuan harusnya kan fotonya Rene ada helikopternya. Ya. Kalau bisa. Iya, maksudnya apakah kemudian kalau ada helikopternya kesannya malah jadi sempit kalau merenangnya benar. Kalau kemarin misalnya kalian coba nonton video yang sebelumnya yang apa sih si base campnya headquartersnya si Aka tuh kan ada helikopter Timun tuh. Nah itu kan itu malah karena ada helikopternya malah justru jadi terisi gitu si base campnya. Oh memang ini ada helipad ya walaupun katanya helikopternya kayak Timun gitu. Nah terus ada villagernya keren. Oke, terima kasih ya adik-adik semua ya atas ngobrol-ngobrolnya. Jadi Rezon, kalau kamu memang punya kemampuan untuk bikin server untuk kemudian kita bisa main bareng, silahkan di-sharingkan. Boleh di chatting sekarang atau kemudian di-sharingkan lewat WA, lewat WhatsApp. Nanti mungkin kita bisa main bareng apa segala macam. Karena kan suka ada yang nanya, kapan main barengnya? Ya kalau main barengnya via server mungkin sampai hari ini kita masih belum bisa bikin server sendiri ya Ji. Tapi kita bisa main bareng di server yang sudah ada seperti di ifpixel.net. Oji biasanya main jam berapa? Rata-rata hari-hari jam setengah 10 sampai sekitar jam 12-an kan hari Senin. Tiap hari kecuali hari Rabu dan Jumat, kecuali lagi ada bonus yang kemudian bisa dimainkan di hari itu. Tapi kalau yang hari lainnya itu biasanya rata-rata dari jam setengah 10 sampai jam 12 lah Oji main di iPixel, jadi bisa mampir ke sana. Apa ID-nya Oji? The Metallic Sword. Apa nama guildnya? The King of the Sword. Kenapa kita selalu mengulangi ini? Karena bisa jadi ketika orang nonton rekaman YouTube ini, Ji, dia baru nonton pertama kali, jadi belum kenal Oji sebetulnya. Nah, ini juga nih di dalam kita membuat konten ya, sahabat semua ya, adik-adik semua, bisa jadi kita perlu terus-menerus mengulangi identitas kita. Jadi jangan merasa, kan orang udah pada tahu aku Metallic Sword. Belum tentu. Bisa jadi ini adalah video pertama orang nonton nyampe karena keyword. Misalnya keywordnya apa hari ini? Swimming pool, Minecraft swimming pool, begitu nyampe di tantangan ini terus kemudian aku pengen main sama Oji tapi nungguin Oji ngomongin ID-nya kok nggak keluar gitu misalnya. Jadi biasakan untuk selalu menganggap bahwa kalian bercerita terhadap orang baru di dalam setiap membuat konten. Jangan berharap bahwa orang lain udah tahu aku ini siapa. Belum tentu, karena kita di dalam dunia internet ini kita berhubungan dengan banyak sekali orang, jutaan bahkan bisa dibilang miliaran manusia yang bisa jadi ya di antara mereka belum semuanya tahu tentang kita. Jadi tidak perlu ragu untuk selalu memperkenalkan identitas. Ini yang link link buat lihat-lihat video yang tadi ya, silakan disimpan di browser atau di notepad-nya untuk kemudian nanti bisa ditonton nanti. Oke, sampailah kita di pengumuman. Tadi ada berapa yang masuk Ji suaranya? 85 suara. Keren ya. Tadi ada yang masuk ada 85 suara, dan dari 85 suara itu tadi kita coba cek ya, kita teliti bersama-sama. Karena saya lagi terima kasih sudah memberikan linknya, mungkin disebarkan ke kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, dan masih ada yang memilih hanya satu. Ya, jadi terpaksa kita eliminasi suaranya. Ada yang hanya memilih 2. Memilih 4. Ada yang memilih 4, eliminasi. Jadi terus kemudian ada juga yang memilihnya double. Jadi alamat emailnya double. Jadi alamat email yang sama milih 2-3 kali, maaf, kami eliminasi. Kalau Gmailnya sama. Kalau akunnya sama persis. Tapi kalau misalnya akunnya beda, yang satu Gmail, satu Yahoo, boleh-boleh aja. Walaupun dari orang yang sama, itu boleh. Boleh sekali kalau kemudian. ID-nya beda. Ya, boleh. Karena memang untuk memilihnya berdasarkan ID email. Jadi emailnya mau Gmail, Yahoo, tetapi depan ID-nya sama, nggak ada masalah. Walaupun dari orang yang sama, memilih yang sama, nggak apa-apa. Makanya kenapa juga diminta kalian milih 3. Karena kalau kalian milih 3, berarti kan paling nggak suaranya tersebar. Kalau nggak ntar yang punya email paling banyak itu misalnya
Aku memang hidupnya Jadi salah rata satu kesehariannya jadi buzzer misalnya gitu kan. Buzzer itu biasa punya email sampai 50 sampai 100. Ya udah kita pilih satu nama yang sama aja terus itu. Wah ya nanti jadi timpang dan jadi nggak seru, jadi kurang asik. Makanya kita pilih 3 supaya paling nggak suaranya tersebar. Oke, mari kita lihat siapa pemenangnya. Penasaran? Ya, yang penasaran angkat tangannya. Oke, mari kita lihat. Mari kita lihat siapa pemenangnya. Dan pemenangnya adalah yeay, selamat untuk Hilal dengan 42 suara. Tepuk tangan buat Hilal. Dan keduanya ada Haidar dengan 38 suara. Selamat. Dan yang ketiga ada Kio dengan 17 suara. Yang lainnya kita bisa lihat di sini ada Ardino ada 8 suara. Ahnaf dapat 14 suara, Oji dapat 10 suara. Tadi nambah ya? Tadi kan 9. Terus ini ada tadi Kio 17 suara ya, Rezon 5 suara, Keski 6 suara. Lalu ada Abdul Aziz 15 suara, Faik 3 suara, Bila 15 suara, Remeza 7 suara. Satria 7 suara, Kinan 14 suara, dan Kinan dapat 1 suara. Ini Kinan karena baru masuk belakangan ya Kinan ya. Coba tadi terdaftarnya lebih cepat, vote-nya mungkin bisa jadi lebih banyak. Tapi sekali lagi, vote ini adalah untuk seru-seruan, untuk lucu-lucuan, untuk kemudian kita mendapatkan ya semacam trigger gitu ya, untuk kemudian kita berkarya dan mengabarkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa Minecraft ini untuk pengalaman dong. Pengalaman, nabung portofolio sebetulnya. Kalau nggak ada ini, ya maksudnya coba kamu bikin kolam renang ya. Ngapain gitu. Tapi ketika kita bikinnya bareng-bareng rame-rame kan asik, seru ya. Ini juga buat lucu-lucuan. Oke, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan buat Hilal dan Haidar. Nah, buat Hilal, tadi bukan Hilal dan Haidar ya, Hilal itu yang menang tadi siapa jadinya? Sampai lupa. Hilal betul kan? Oke. Jadi buat Hilal mendapatkan pulsa sebesar 50.000 dari Ayah Andito. Selamat ya. Nanti silakan nanti nomornya disampaikan ke Ayah untuk kemudian nanti dikirimkan pulsanya. Oke, Hilal hadir dong. Hilal ada nih Hilal tuh. Coba Hilal mana sih wajahnya lah? Hilal wajahnya nggak kelihatan. Oke, Hilal. Mau apa? Mau bikin tema apa buat minggu depan? 2 minggu lagi. Ayo, kita tunggu Hilal. Kita hitung sampai 10 ya. Kalau chattingnya nggak muncul, berarti kita akan turun ke Haidar. Hilal sama Haidar satu layar. Kayaknya kakak adik nih Hilal sama Haidar nih. Sponsornya sama. Nggak apa-apa lah. Emang yang penting seru. Oke, Hilal. Kita hitung sampai 10. Kalau nggak ada kata-katanya berarti turun ke Haidar. Apa? Sampai ini 2. Wah, kelamaan. Kita hitung aja. Oke. Habis itu nanti kalau Haidar nggak ngasih petunjuk juga, berarti nanti Kio ya. Kio yang kemudian memberikan suaranya. Kio tadi kayaknya Kio ada tuh. Kio respon kok. Jadi Kio siap-siap ya. Pikirkan ide. Kio mau kasih ide apa. Tapi jangan disebutin dulu. Hilal udah ngomong bikin cabin di hutan ya. Maksudnya cabin di hutan ya, bukan cabin si hutan kan. Betul saja. Cabin itu apa? Cabin itu seperti rumah. Ya, seperti rumah tempat tinggal. Tenda boleh. Cabin. Coba deh nanti kalian browsing deh. Kalau Ayah sih membayangkan cabin itu seperti kayak seperti rumah. Kalau kalian pernah nonton Doraemon yang kemudian dia camping di tengah hutan, terus campingnya ada agak sedikit tinggi, sedikit di atas pohon. Ya, yang seperti itu. Jadi suasana seperti tenda atau kemudian rumah, kabin tuh rumah sebetulnya. Itu bisa di atas pohon, bisa di bawah pohon, tetapi ingat ada 2 elemen ya, berarti ya ada elemen kabin. Nanti kalian browsing cari info kabin itu apa sih sebetulnya, kabin sama kemudian hutan ya. Pastikan 2 elemen ini ada supaya kemudian sesuai tema ya. Kabin di hutan. Oke, wah ini ada tema-tema yang tambahan lagi nih. Ada roket, ada bikin castle, terus ada bikin rumah pohon, bikin robot. Keren-keren idenya. Nah, ditabung ya, disimpan. Siapa tahu kalian yang memenangkan suara terbanyak di tantangan berikutnya. Makanya ketika kemudian karya kalian sudah hadir, yuk kabarin ke kerabat kalian, ke grup WA-nya ayahnya, ibunya gitu, ke grup Telegram, naikin ke media sosial, ke Facebook, ke Instagram. Vote, tolong vote aku. Supaya apa? Supaya aku bisa menentukan pilihan yang berikutnya.
Ntar lagi selesai. Supaya aku bisa menentukan pilihan yang berikutnya. Jadi ya pulsa 50.000 kan buat seru-seruan aja. Tapi kemudian lebih penting adalah kalian jadi bisa menentukan berikutnya mau bikin tema apa. Oke, sip. Jadi sekali lagi selamat buat Hilal atas suara terbanyaknya. Nanti pulsa akan dikirimkan oleh Ayandito ke nomornya Hilal, dan semoga kalian mendapatkan manfaat dari ngobrol kali ini. Oji, ada yang mau disampaikan lagi? Nope. Kalau tadi bikin kolam renang, apa tantangan terbesarnya, Oji? Paling itu sih pas ganti ke version 14. Untuk kan ada elemen yang nggak bisa di satu trik 12, pasti ganti 12 lagi hilang. Iya. Terus harus 2 Jadi ada sedikit technical issue gitu ya. Oke, terima kasih adik-adik semua. Kabin di hutan, rumah pohon itu semodel. Silakan nanti kalian bikin, gunakan kreativitas dan imajinasi kalian, dan kejutkan kakak kembali, kejutkan ayah kembali dengan karya-karya kalian. Oke, sampai kita ketemu lagi di Ngobrolin Minecraft episode berikutnya. Saya Ayandito. Dan saya Oji. Sampai kita ketemu lagi. Bye.